Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Diana Silaswati MPD selaku dosen pada mata kuliah Telaah Kurikulum dan Teks, serta tanpa kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan curah rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Tina Fatimah selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi kali ini. Dan juga perkenalkan di sini ada rekan saya Riani Jalti, saya Rangga Syafwa, saya Isyana. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Telaah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Baik, agar mengefektifkan waktu, marilah kita mulai pada sesi presentasi yang pertama akan dipaparkan oleh Adelia. Buku teks merupakan salah satu sarana belajar yang digunakan di sekolah untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Buku teks menjadi pegangan utama guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, sekaligus sebagai sumber referensi utama untuk memperkuat materi pelajaran. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, buku teks dirancang agar selaras dengan capaian pembelajaran dan mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, buku teks tidak hanya memuat materi bahasa dan sastra, tetapi juga disusun untuk mengembangkan keterampilan literasi siswa, mencakup keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Oleh karena itu, telaah kurikulum dan buku teks perlu dilakukan agar buku yang digunakan benar-benar sesuai dengan tuntutan kurikulum dan mampu menjadi media pembelajaran yang efektif. Selanjutnya ada gambaran umum kurikulum merdeka. Mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka kelas 7 fase D dirancang untuk mengembangkan kompetensi literasi, komunikasi, dan apresiasi budaya yang mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini memberikan keleluasan kepada guru dalam merancang pembelajaran agar sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan karakteristik peserta didik. Capaian pelajaran bahasa Indonesia mencakup kemampuan yang pertama ada menyimak, membaca, menulis, berbicara, dan mengirsik. Teks secara terpadu dalam berbagai jenis teks harafi, deskripsi, eksposisi, laporan, prosedur, puisi, drama, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada memahami, menanggapi, serta menghasilkan teks sesuai dengan tujuan, konteks, dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk yang ketiga, menghargai keberagaman budaya bangsa melalui pemahaman terhadap teks sastra dan teks informatif yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal nasional. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka. Untuk yang pertama adalah menekankan literasi dasar, literasi digital, dan literasi budaya untuk mendukung peserta didik dalam menghadapi tantangan era global. Yang kedua, menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk mendorong kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Untuk yang terakhir, memberikan ruang bagi guru dan peserta didik untuk mengaitkan materi dengan pengalaman nyata di lingkungannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Riani. Untuk selanjutnya ada gambaran umum isi buku teks. Judulnya Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS. Kelasnya kelas 7, penulisnya Rahma Subarna, Sofi Dewayani, dan C. Erni Setiawati. Penerbitnya Kemendikbud tahun 2021. Ciri utamanya yaitu bersifat
kontekstual berbasis proyek, mendukung literasi dan profil belajar Pancasila. Nah, dalam isi buku teks ini terdapat 6 bab. Setiap babnya itu terdapat aspek kebahasaan seperti tadi, menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Untuk selanjutnya ada pengertian kurikulum. Menurut Sudarman, tahun 2019, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu selanjutnya ada pengertian kurikulum merdeka. Menurut Kurniasih dan Sani tahun 2021 dalam jurnal Kurikulum Merdeka. Lalu menurut Lestari dan Kurniawan pada tahun 2022 dalam jurnal Kebijakan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan guru untuk mengelola pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum ini menitik beratkan pada materi esensial, penguatan karakter, serta pembelajaran berbasis proyek guna mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila. Lalu selanjutnya ada pengertian buku teks. Menurut Lange tahun 1940, lalu menurut Halves tahun 1915, lalu menurut Bacon tahun 1935, menurut Buckingham tahun 1958. Dari beberapa definisi tersebut, di dalam buku telaah buku teks bahasa Indonesia pada Tarigan tahun 2003 halaman 13 dapat disimpulkan bahwa buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan-tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Yang selanjutnya sistematika dan materi buku ada 6 part. Yang pertama bab 1 yang berjudul Pelajar Nusantara Identitas Buku, judul buku bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7, pengarang Rahma Subarna, Sofi Demayani dan C.R. Satyawati. Cetakan pertama tahun terbit 2021, penerbit Bukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tempat terbit Jakarta, dituju kepada siswa SMP atau MTS kelas 7. Yang selanjutnya penulis buku teks. Buku ini disusun oleh 3 penulis yang berasal dari latar belakang akademik, praktisi pendidikan, dan pengembang kurikulum. Ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan literasi dan pengembangan materi ajar bahasa Indonesia. Penulis mengemas buku ini dengan pendekatan pembelajaran konstekstual menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Bab-bab dalam buku tidak hanya menawarkan materi secara teoritis, tetapi juga menghadirkan aktivitas refleksi dan proyek yang mengembangkan keterampilan literasi. Selanjutnya sistematika isi dan meta konsep. Pada awal bab, siswa diajak mengeksplorasi gambar dan teks deskriptif yang berkaitan dengan objek-objek Nusantara. Sistematika isi terdiri dari yang pertama ada ilustrasi topik atau objek wisata atau budaya, peta konsep bab,
teks bacaan utama, analisis struktur dan kebahasaan, kolom tugas individu dan kelompok. Yang terakhir, kegiatan reflektif dan proyek aktif akhir. Nah, selanjutnya ada halaman. Bab ini terdiri dari 36 halaman. Halaman 1 sampai 36, halaman awal menampilkan ilustrasi visual bertema budaya dan peta konsep. Selanjutnya terdapat teks utama, lalu membaca, menyimak, dan menulis teks deskriptif. Disisipkan pula aktivitas membuat blog atau deskripsi tempat wisata lokal. Kolom khusus di sisi halaman digunakan untuk refleksi dan instruksi kegiatan. Selanjutnya ada aspek keterampilan berbahasa. Bab ini melibatkan keempat keterampilan berbahasa secara terpadu. Yang pertama mendengarkan, menyimak, membaca, dan menulis. Selanjutnya ada aspek kebahasaan yang ditonjolkan mencakup kalimat perincian, kosakata yang konkret, hajas personifikasi. Selanjutnya ada telaah isi buku, relevansinya dengan kurikulum. Yang pertama di aspek keterampilan menyimak. Dalam buku teks terdapat menyimak cerita fantasi, lalu ada menyimak prosedur dalam bentuk video, dan juga ada menyimak teks berita di bab 4. Kesesuaian antara isi buku teks dan juga kurikulum sesuai, meskipun tidak semua aktivitas menyimak disajikan secara eksplisit dalam bentuk audio tertulis, tetapi buku ini memberikan ruang bagi guru untuk menerapkannya. Lalu yang kedua itu di aspek keterampilan berbicara. Di bab 2 ada menceritakan ulang cerita fantasi. Lalu di bab 3 ada presentasi prosedur hidup sehat. Di bab 4 ada diskusi berita lingkungan. Dan di bab 5 dan bab 6 ada menyampaikan pendapat tentang buku atau surat pribadi. Relevansi antara buku teks dan juga kurikulum di aspek keterampilan berbicara ini sangat sesuai karena kegiatan berbicara hampir muncul di semua bab. Aktivitasnya bersifat komunikatif, variatif, dan mendorong keterampilan berpikir kritis. Lalu yang ketiga di aspek keterampilan membaca. Di dalam buku teks ada membaca teks deskripsi di bab 1, lalu ada cerita fantasi di bab 2, teks prosedur di bab 3, teks berita dan eksplanasi di bab 4, membaca buku fiksi dan non-fiksi di bab 5, lalu ada surat pribadi dan surat resmi di bab 6. Relevansinya sesuai sepenuhnya karena setiap bacaan mencerminkan keragaman jenis teks yang diharapkan dalam kurikulum merdeka. Bacaan ini disertai instruksi membaca kritis, analisis isi, dan juga membaca struktur. Lalu yang keempat, keterampilan menulis. Isi buku teks ada menulis teks deskripsi, menulis cerita fantasi, menulis teks prosedur, lalu ada menulis berita, menulis teks tanggapan, dan juga menulis surat pribadi. Kesesuaian antara buku teks dan juga kurikulum merdeka sangat sesuai karena buku menuntun siswa dalam proses menulis dari eksplorasi hingga ke proses revisi. Instruksi ini dilengkapi dengan panduan struktur teks dan juga kaidah bahasa. Lalu ada aspek kejelasan konsep. Dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum merdeka, konsep yang pertama itu konsep dasar sering hanya ditampilkan melalui contoh. Jadi misalnya ketika siswa belajar tentang teks prosedur, siswa itu hanya diberitahu bahwa hanya dikasih contoh teks prosedur tanpa dijelaskan secara lebih rinci bagaimana struktur teks prosedur di atas. Lalu yang kedua, definisi unsur kebahasaan kurang eksplisit. Misalnya ketika membahas tentang adverbia, penulis hanya menyajikan contoh tanpa mendefinisikan konsep tersebut. Hal ini dapat membingungkan siswa dalam membedakan
satu unit kebahasaan dengan unsur kebahasaan yang lain. Lalu yang ketiga, pada konsep lebih bersifat daftar isi tematik. Pada bagian pada konsep yang ada di setiap awal bab, penulis mencantumkan poin-poin materi yang dipelajari. Namun, peta konsep tersebut lebih bersifat daftar isi tematik daripada penjelasan bukan konsep. Akibatnya, siswa kurang memahami keterkaitan logis antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan yang lain. Dengan demikian, kejelasan konsep dalam buku ini tergolong cukup, namun masih perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan siswa maupun guru. Yang selanjutnya ada aspek kebahasaan dan ilustrasi. Yang pertama, aspek kebahasaan komunikatif dan ringan. Nah, bahasa yang digunakan dalam buku ini termasuk komunikatif dan sesuai dengan perkembangan tingkat kognitif SMP. Gaya penyampaiannya ringan dan Terus menggunakan kata sapaan kalian dalam instruksi dan contoh membuat buku terasa lebih dekat dengan siswa, seolah-olah berbicara langsung kepada mereka. Namun dari segi penyampaian materi kebahasaan lebih menekankan penerapan langsung dalam teks daripada menjelaskan teori itu atau konsep gramatika. Hal ini sesuai dengan pendekatan kurikulum merdeka yang berbasis teks tetapi menjadi kurang kuat dari segi teori kebahasaan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran teks prosedur, siswa dikenalkan dengan adverbial dan kalimat perintah. Namun penjelasan definisi dan variasi strukturnya tidak dibahas secara rinci. Begitu juga dengan pronomina di bab 4, yang siswa diajak mengamati dan menggunakan bentuk pronomina dalam surat, tetapi tanpa pembahasan tentang jenis dan fungsi secara eksplisit. Akibatnya, siswa dapat meniru pada kalimat, tetapi mungkin mereka belum tentu memahami konsep dasarnya. Secara keseluruhan, aspek kebahasaan dalam buku ini sudah cukup baik dari segi penerapan fungsional dan konteks teks, tetapi masih lemah dalam penyajian teori. Maka peran guru sangat penting untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan memberikan penjelasan tambahan dari sumber lain. Yang selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi dalam buku berfungsi sebagai alat bantu visual yang bertujuan untuk memperjelas isi bacaan atau petunjuk pengerjaan tugas. Kehadiran ilustrasi sangat membantu siswa dalam memahami materi, terutama bagi mereka yang memiliki gaya belajar visual. Jenis ilustrasi yang digunakan dalam buku ini cukup beragam. Seperti pada bab 1 terdapat gambar objek wisata dan makanan khas daerah yang digunakan untuk memperkuat isi teks deskripsi. Lalu pada bab 3 terdapat infografik prosedur kesehatan yang membantu untuk menjelaskan langkah-langkah teks prosedur. Secara umum, ilustrasi dalam buku ini menarik dan tidak terlalu padat. Jenisnya pun beragam, mulai dari infografi, gambar budaya Nusantara, potongan teks, gambar kartun, dan sebagainya. Namun dari hasil telah kami ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak semua ilustrasi disertai dengan keterangan atau penjelasan. Ada beberapa gambar yang hanya dijadikan sebagai pelengkap saja tanpa dijelaskan kaitannya dengan materi. Yang kedua, tata letaknya belum konsisten. Ada beberapa gambar yang memenuhi satu halaman penuh, namun ada juga yang terlalu kecil. Dengan demikian, buku bahasa Meski demikian, ilustrasi dalam buku ini cukup menarik dan sudah memenuhi fungsinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi dari ilustrasi itu untuk memperjelas, memperindah, dan menarik perhatian pembaca. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan
ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangan dan sebutkan nama dan sukunya. Kita sambung dulu ya. Kita perwakilan. Iya kan kelompok biasa dimasukin pending ya. Perkenalkan nama saya Ridwan Masudin dari Oh yang berdiri jagonya. Perkenalkan saya Bujang Palulama dari kelompok 4. Pertanyaannya menurut kalian apa saja yang seharusnya ada dalam buku ajar agar bisa mendukung penerapan kurikulum secara efektif? Apa saja? Yang seharusnya ada dalam buku ajar agar bisa Dulu mendukung penerapan ini masih di video atau di itu dulu? Udah asli. Ini udah dulu. Udah pertanyaan.